Halo semuanya, balik lagi di channel The Mamens. Gimana? Sehat? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudian kelancaran. Kalau saya ini agak-agak pilek. Biasalah, cuaca ya teman-teman. Nah, kali ini ada informasi lagi. Mungkin sebagian udah pada tahu, yang belum tahu ini saya kasih. Jadi, ada video terbaru, pernyataan dari tim advokat atau Peradi Bersatu. Sebelumnya kan kita sudah mereaksi ya, tim Peradi Bersatu yang melaporkan Roy Suryo CS dengan beberapa pasal. Kita bilang saja banyak pasalnya karena pernyataannya seperti itu, akan ada banyak pasal. Nah, ceritanya tim Peradi Bersatu sudah menjalani pemeriksaan ya di Kapolda Metro Jaya. Setelah itu beliau memberikan pernyataan ya, salah satu yang mewakili pembicaraannya. Jadi tim advokat ini menghimbau Kapolda Metro Jaya untuk melakukan gelar perkara agar naik sidik. Wah, mantap tuh. Harus segera diproses emang ya Roy Suryo CS. Setuju banget. Jadi memang salah satu alasannya ketika saya lihat agar tidak banyak korban lagi yang termakan isu ini. Kita semuanya tahu ya bahwa ketika Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli pun Roy Suryo CS tidak percaya teman-teman. Bahkan membuat drama lah kita sebut ya, salah satunya Dipa. Jadi merasa paling tersakiti, merasa dikriminalisasi. Memang harus segera ditindak ya teman-teman. Karena sesudah isu ijazah ini Roy Suryo mendukung upaya pemakzulan Gibran. Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Jokowi, Mas Gibran, nyenggol-nyenggol Bu Iriana, kemudian Kaesang. Udahlah ini, mereka itu parah lah pokoknya. Karena terus mencuat isu ini ya, Pak Subiakto membuat video memberikan pernyataan-pernyataannya tentang isu ijazah yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS, kemudian isu upaya pemakzulan Gibran. Sangat menarik sekali untuk ditonton. Makanya kita langsung saja klik videonya. Ini kami sudah diperiksa ya, cukup lama. Itu mulai dari jam 11 tadi ya, sampai saat ini baru selesai. Semua menyusun kembali alat bukti yang kami anggap firm. Itu disusun kembali, detail detail. Dan sudah saya anggap cukup sekali untuk dilaksanakan pemanggilan kepada Roy Suryo CS. Dikumpulkan, tahu kan dikumpulkan 1, 2, 3, 4, berarti banyak. Sudah cukup sekali alat bukti, ada kata sekali, yaitu menandakan banyak bukti-bukti. Ya. Dalam keterangan saya sudah menyampaikan secara lisan maupun tertulis bahwa keberatan hukum dan juga perlindungan hukum terhadap korban, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ya, untuk segera dilakukan pemanggilan kepada Roy Suryo CS dan gelar naik sidik. Karena perkara ini sudah cukup bukti, sudah terang betul. Gelar naik sidik. Kami berharap Pak Roy dan teman-teman ketika dipanggil nggak usah datang ya untuk menghadiri, itu jauh lebih mempercepat untuk masuk ke proses peradilan. Nah, kalaupun misalkan hadir ya sudah, silakan monggo kooperatif ya. Setelah hadir kami meminta untuk segera naik sidik ya, karena perkara ini sudah terlalu lama. Dan perlu saya ingatkan bahwa persoalan ini sudah pembangkangan terhadap norma atau norma sosial yang terjadi di masyarakat kita. Artinya sudah efeknya ya. Jangan sampai ada korban-korban lain lagi nih termakan dengan isu ini dan terjadi pelaporan-pelaporan baru. Untuk itu saya himbau Kapolda Metro Jaya ya untuk segera lakukan gelar perkara untuk naik sidik perkara tersebut. Ya, saya berikan waktu 3 minggu dari saat ini. Saya setelah diperiksa 3 minggu dari sekarang, karena ini sudah duduk betul perkaranya, untuk segera naik sidik, periksa mereka yang kami laporkan, kemudian representasi Kepolisian Republik Indonesia ialah mewakili pelapor, bukan terlapor.
Jadi mau dia merasa tidak melakukan, mau mereka protes, itu upaya hukum, silakan, monggo. Nah, ini sekarang yang kami desak adalah naik sidik. Gimana pun caranya naik sidik. Ya, itu yang saya sampaikan ultimatum kepada penyidik, kemudian juga kepada Pak Kapolda. Nanti secara tertulisnya itu mungkin paling lambat malam ini kita sudah bikin dan kita sudah akan lakukan penyuratan keberatan hukum terhadap persoalan ini. Dan apabila tidak, dalam 3 minggu itu saya akan melakukan upaya-upaya hukum untuk hak-hak kami, hak-hak korban, termasuk Bapak Joko Widodo. Apakah ini sebuah sinyal kuat Roy Suryo CS akan masuk Hotel Prodeo dengan waktu yang lama, belasan tahun misalkan, teman-teman? Kita lihat ya prosesnya seperti apa. Ijazah itu palsu. Iya. Bagaimana mungkin bisa sampai pada simpulan ijazah palsu? Loh, Bang Rismon sendiri mengakui kan, Bang Rismon tidak pernah memegang ijazah Jokowi kan? Begini, saya ingin mengedukasi publik bahwa apa yang diklaim di dunia media sosial, bahwa yang diklaim oleh Dian Sandi Utama bahwa ini ijazah Jokowi asli, fotonya ini, ya saya bantah. Karena dia sendiri mengatakan ijazah Jokowi asli, saya bantah. Isi bantahnya apa? Bahwa berdasarkan ELA itu banyak sekali potensial edit. Ya, potensial edit terutama copy paste, terutama di situ bahwa sebaran dari kompresinya itu tidak seragam. Maka itu potensial edit sangat tinggi. Terus saya uji juga dengan deep fake probability hampir 70%, Bang. Ini kata-kata ELA, analisis, itu sering sekali dinyatakan oleh Roy Suryo CS. Kenapa terus mengatakan hal tersebut ketika caranya pun tidak sesuai ya? Itu sudah dijelaskan oleh Bang Joshua. Jadi ketika menganalisis suatu objeknya itu jangan yang tersebar di sosial media. Ini ngambil data atau objek di sosial media, terus tetap aja keluar-keluar atas dasar penelitian, analisis, dan yang lainnya. Kan bingung. Di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Nah, Roy Suryo, dengerin. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Saya yakin dari ABRI sekarang dan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini masih menunjukkan sebuah kesetiaan, sebuah komitmen kepada negara ini. Jadi gangguan-gangguan seperti purnawirawan yang mau berkirim surat kepada DPR, MPR, dan DPD ini harusnya bisa ditangkal dan tidak diabaikan saja begitu. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang rada radikal dari kawan-kawan dan saya sendiri juga ikut mengomentari itu. Apakah ini sebuah desain yang memang disiapkan untuk menyingkirkan Gibran gitu? Karena anak muda yang punya potensi besar ini takutnya akan mengganggu target-target pencapaian pribadi dan kelompok-kelompok yang pengen terus berkuasa terhadap Indonesia ini. Walaupun sebenarnya mereka secara tidak langsung juga merusak Indonesia gitu. Nah, Ketua MPR jelas Gerindra karena ada Ahmad Muzani, Ketua DPR ada Puan Maharani adalah
PDIP adalah musuh tidak langsung atas keluarga Jokowi dan Gibran. Wakilnya Tiasko juga dari Gerindra. Jadi kalau Gerindra bersepakat dengan PDI dan TNI, khususnya Purnawirawan untuk menggulingkan Gibran, ini sangat mudah dilakukan. Tapi apakah gejolak politik dan sosialnya bisa diredam begitu saja? Karena yang harus diingat adalah Pak Prabowo Gibran itu dipilih oleh 58,8% pemilih rakyat Indonesia. Dan kontribusi itu dikontribusi oleh hadirnya Pak Jokowi, yang kita katakan selama ini dia cawe-cawe, ya memang iya gitu. Jadi adanya Gibran Pak Jokowi itu membawa dampak luas. Jujur saja, di rumah saya ada 7 pemilih kemarin, saya dan kakak saya saja yang nyoblos berdua, yang 5 istri dan anak saya itu nyoblos Gibran. Mereka bilang seperti itu. Iya, saya juga sering lihat teman-teman, salah satu alasan mereka memilih Pak Prabowo adalah adanya Mas Gibran. Karena mereka suka dengan sepak terjang Mas Gibran ya. Kami nyoblos Gibran, jadi yang 2 kami nyoblos Prabowo. Artinya kalau itu jadiin landasan, berarti kekuatan Pak Prabowo itu sekitar 28% saja dari pemilih Indonesia yang dia capai 58,8% itu. Berarti kontribusi Gibran lebih besar dari Pak Prabowo. Tapi itu bukan berarti kita mengecilkan Pak Prabowo. Yang harus diingat adalah bagaimana menjaga kestabilan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Iya. Masyarakat kita kan harus sadar, dan Purnawirawan juga memang mestinya ya sadar itu. Sebuah proses pemimpin Indonesia itu 32 tahun dipimpin oleh militer, 10 tahun disambung SBY. Nah sekarang Pak Prabowo sedang ada di puncak pimpinan Indonesia. Apakah 5 tahun atau 10 tahun, tapi yang pasti 5 tahun sudah di tangan. Berarti total itu 42 ditambah 5, 47 tahun dari 80 tahun Indonesia merdeka. Ini kan harus disyukuri, harus betul-betul diresapi. Jangan Gibran menjadi batu sandungan karena sebuah nafsu kekuasaan yang akan diulang. Saya mengambil statement dari Gibran yang cukup elegan, yaitu kekuasaan tanpa etika itu akan menimbulkan ketakutan, dan itu sudah kita rasakan di zaman Orba. Etika tanpa kekuasaan bisa dilecehkan. Jadi keduanya itu harus dikombin supaya negara ini berjalan dengan baik. Ya, jadi harusnya bisa diresapi dan bisa dimaknai sendiri oleh bapak-bapak yang mulia yang sudah begitu luar biasanya makan asam garam di Indonesia ini. Gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu membahayakan kita. Karena menurut anak muda yang luar biasa itu, ke depan ini memang harus dilakukan sebuah proses tanggung jawab terhadap sebuah negara yang berkelanjutan. Rekan-rekan, kita masih terus merasakan suasana hiruk-pikuk kebodohan yang di-spill oleh Roy Suryo DKK sebagai toksit sosial yang mewabah dan dipercaya oleh beberapa masyarakat. Jadi sekarang kita ini sedang kena toksit, mempercayai fitnah daripada fakta. Itu yang disebarkan terus-menerus oleh Roy Suryo DKK yang sampai hari ini kita terus mengalami. Entah siapa yang mendesain, entah siapa yang punya kepentingan. Tapi secara implisit memang bisa dibaca mau kemana arahnya. Ini kan ekses dari sejak kalahnya Pilpres di beberapa layer partai politik, khususnya PDIP, sehingga terus membuat kegaduhan sampai sekarang. Nah itu dia pernyataan dari Pak Yas Subiakto, disinggung Roy Suryo CS ya, yang memang intinya toksik, kata Pak Yas. Ya setuju banget. Dan kemudian mengenai upaya pemakzulan Gibran. Saya lihatnya ini di channelnya Pak Yas Subiakto sendiri, namanya Respons Subiakto. Untuk lebih lengkapnya, tengok saja langsung channelnya Pak Yas. Dan mengenai Roy Suryo CS, memang harus ditindak tegas ya teman-teman. Makanya tim Pradi Bersatu, tim advokat menghimbau Kapolda Metro Jaya untuk memproses agar segera naik sidik.
Dari pernyataan-pernyataannya terlihat sangat yakin sekali ini Roy Suryo CS akan mendapatkan sanksinya ya. Bilang saja seperti itu, karena dari pernyataan sudah sangat cukup alat bukti, mengcompile, menyusun, berarti kan banyak. Kemudian kan sebelumnya juga melaporkan dengan beberapa pasal. Akan bertambah lagi katanya. Nah itu dia teman-teman.